Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Hujan deras satu malam di Jayapura sebabkan jalan raya tertutup longsor. BPOM temukan 11 lokasi di Jayapura menjual makanan kedaluarsa. Panjat tembok 5 meter, seorang narapidana berhasil kabur dari lapas Merauke. Hujan deras yang mengguyur kota Jayapura sejak Rabu malam hingga Kamis dini hari menyebabkan banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah. Bencana ini tidak hanya merendam permukiman, namun juga melumpuhkan akses utama termasuk ruas jalan ring road. Ketinggian air akibat banjir dilaporkan bervariasi dengan rata-rata genangan mencapai hingga 50 cm di sejumlah lokasi. Titik terparah terjadi di depan CV Thomas Entrop, kawasan PTC, serta permukiman warga di belakang kantor karantina hewan. Banjir juga merendam sepanjang ruas jalan utama Abepura menuju Kota Raja, area belakang Pasar Yoteva, dan Kompleks Organda Abepura. Pokoknya tertutup pagar-pagar jalan ini. Dia hilang sekitar jam 10, jam 11. Ketinggiannya itu sekitar 40 cm dari jalan. Tak hanya banjir, bencana longsor juga terjadi di ruas jalan ring road Hamadi Abepura. Material tanah dan batu menutup penuh badan jalan dan memutus total akses lalu lintas, sehingga kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak dapat melintas. Hujan telah mereda, meskipun sisa-sisa lumpur dan genangan masih terlihat, warga mulai membersihkan lingkungan mereka dari dampak banjir. Arthur dan Riantonai melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Satu keluarga di Kabupaten Manokwari, Papua Barat diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan terhadap seorang asisten rumah tangga di kawasan Wosi. Ketiga terduga pelaku ditangkap di sebuah wisma milik keluarga tersebut di Wosi, Manokwari, Papua Barat. Mereka diringkus dan dibawa ke kantor Polres Manokwari. Kasus ini mencuat setelah ketiganya berusaha memakamkan korban bernama Ingrid yang merupakan asisten rumah tangga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga terduga pelaku kini telah ditahan di sel tahanan Polresta Manokwari. Situasi jalan yang gelap akibat minimnya lampu penerangan, ditambah banyak truk yang parkir di sebagian badan jalan, menyebabkan seorang pelajar SMA di Merauke berinisial MR mengalami kecelakaan. Korban yang datang dari arah Kampung Buti menuju kota Merauke menabrak sebuah truk yang terparkir di Jalan Doremkai, Kabupaten Merauke. Benturan keras membuat tangan kiri korban tertembus besi coran yang berada di atas bak truk hingga menembus ke bagian depan tubuh korban. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di kawasan Kuprik, Merauke. Seorang remaja yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba menabrak seorang pejalan kaki berusia 61 tahun. Korban mengalami luka serius dan segera dilarikan ke puskesmas. Namun karena kondisinya parah, korban dirujuk ke RSUD Merauke. Namun nyawa korban tidak tertolong. Polisi tidak menahan pengendara karena masih di bawah umur. Namun pelaku wajib lapor ke Satlantas Polres Merauke untuk proses penyelidikan.
Kasus pembakaran seorang pria Parubaya yang terjadi pada 5 Mei 2025 lalu akhirnya terungkap. Pelaku adalah Panca alias Putra, seorang pemuda yang berbulan-bulan melarikan diri pada hari Senin menyerahkan diri ke Mapolres. Pelaku mengakui perbuatannya saat itu dipengaruhi minuman keras. Korban saat itu berpesta miras bersama pelaku dan 6 rekan mereka. Namun pelaku tersinggung dengan kata-kata korban sehingga membeli bensin lalu membakar korban di lokasi. Aduh ibu Tuhan Sebuah minibus yang dikendarai seorang ibu berstatus aparatur sipil negara atau ASN menabrak median Jalan Raya Mandala Merauke pada saat arus lalu lintas sedang ramai. Pengemudi diduga dalam kondisi kelelahan dan mengantuk sehingga kehilangan konsentrasi ketika mengemudi. Benturan yang terjadi membuat sebuah pohon hias di median jalan roboh, termasuk satu tiang lampu yang ikut tumbang akibat hantaman kendaraan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Pengemudi langsung diarahkan untuk beristirahat guna memulihkan kondisi sebelum melanjutkan aktivitas. Ibu Tuhan kurang tahu panjat trotoar ini. Aduh sayang nih. Mengantuk itu Tuhan ini. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wan Nyambi.